Oke, balik lagi nih Gobras. Ada gua Hadi, ada Hadi. Nah, sekarang kita kedatangan dua reporter senior Wah, yang bener-bener makan asam garam di perduniaan sepak bola Jakarta, Indonesia, anjay. Gua udah 10 tahun gua. Hah? Udah 10 tahun. Lu berapa? Sama, 2016 gue kan mulai. Iya sama. Sama kita semua udah 2012 juga berarti. Tahun. Dan, Kita udah 10 tahun semua di sini. Jam ngetik BlackBerry. iya. Jam ngetik pakai BlackBerry. Tapi kita belum terkenal. Kenapa ya? Emang mau terkenal banget. Abang kan udah pernah terkenal, Bang. Abang masuk Persija TV. Nah, abang udah pernah terkenal, waktu itu diserang. Pernah pada masanya ya. Pernah pada masanya. Ayo lanjut. Sekarang gua, Mang Sandi sama Hari itu mau kita kan emang konsepnya nih hari ini kita mau ngobrolin apa aja. Iya. Betul. Pertama yang kita bahas adalah kemarin. Kapan? Bahas dulu. Udah lama. Ya, 2 minggu lalu lah. Kemarin. Oke. Ya, Baru dibahas sekarang. Baru dibahas sekarang karena kemarin saya tipes, Pak. Maaf ya. Jadi konten saya yang ini nih sempat mati suri kemarin gitu. Masa orang gemuk bisa tipes gimana caranya? Kacau. Jangan kira tahu. Kacau pasti. Jangan kira tahu. Nah, jadi gimana menurut lo dari 2 pertandingan John Hartman? Mau tuh abang senior dulu, abang senior. 2 pertandingan. Ya. Kalau lawan Saint Kitts and Nevis mah slow. Ya, karena lawannya emang paling bawah dari 4 tim itu kan. Ya. Dan emang gue udah nggak berpikir kalau akan kesusahan ya. Walaupun sebenarnya John Hetman itu bilang di Kanada aja dia cuma menang 1-0. Itu pun karena main di kandangnya Saint Kitts and Nevis. Jadi agak berat supporternya, tekanan itu juga berat. Tapi pas lawan siapa itu? Bulgaria, nah itu baru benar tuh. Teruji tuh permainan timnas. Gue sih kalah 1-0 tapi gue puas ngeliat permainannya. Loh. Saint Kitts and Nevis mah ya Bang. Ya memang seperti yang diharapkan dari debut John Herdman ya, bahwa dia bisa meramu tim dengan singkat. Ini kan skuad peninggalannya Abang ya. Abang mana? Abang botak. Abang yang mau datang lagi kemari. Oh iya, abang yang mau datang nih. Ya. Tapi nggak mau awalnya kan? Awalnya dirayu. Gini, ayo main gitu. Ada gitu ya, takut ya sama supporter. Kalau nggak salah mah nggak usah takut Bang, datang aja kalau nggak salah. Berarti dia salah dong. Lah, salah mah di Liverpool. Gimana sih lu? Itu lagi Bang. Lanjut. Puas lah Bang. Ya seperti diharapkan ya lawan Saint Kitts and Nevis kan Siapa tuh? nikmat banget kayak begini. Begini. Iya. Gua enggak rokok sih. Satu lagi yang gini, gue juga begini. Awalnya kan dia gimana sih? Awalnya tuh gua pertama begini, gua begini. Iya. Beckham emang jadi buah bibir di pertandingan. Dan memang ledak tuh di TikTok. Yang gue puas sih gue sorotin pemain Super League ya. Kacau, pemain Super League yang main kemarin, Beckham terutama. Ini kan di beberapa kali disebut tuh di preskon kan. Beckham Doni. Berarti memang ternyata pemain-pemain di liga lokal tuh bisa bersaing banyak, terutama pemain-pemain muda nih kan. Dan itu yang bikin gue puas bahwa ternyata mereka nggak minder main bareng pemain Liga A, pemain Serie A, pemain Bundesliga, mereka gak minder. Justru malah tune in, dan ini adalah bekal yang bagus ya buat kita ke depannya gitu. Berarti Tapi pemain liga yang main cuma 2 dari Persija doang. Makanya Beckham Doni. Oh, sama satu pemain ini, pemain Liga Malaysia. Liga Malaysia. Iya. Enggak Liga orang Brunei. Liga Malaysia. Juga Senggol jatuh. aduh. Nah, iya nih ngomongin senggol jatuh. jatuh ke gua. Menurut lo penampilan dari si Bang Sananta gimana? Sananta. Gua jujur ya. Sananta nih jujur nih. Body bala harus kuat dong. Jangan striker. Kalau lu apa-apa jatuh, lu mendingan ikut kursus sama itu doh, sama wasit tuh, komite wasit ya. Bener, sama si siapa namanya? Pratap Singh. Sama si Ogawa. Yang pemain bola tuh harus kuat ya San ya. Bener lah. Harus kuat. Lu jangan apa-apa jatuh minta pelanggaran gitu kan. Nah, itu coba lihat ya. Kalau enggak lu iseng-iseng kalau lagi Jakarta atau apa nanti di WA sama Bandung PSSI buat datang ke komite wasit ngobrol-ngobrol diskusi tuh. Itu menemukan tuh. Gua sebagai wartawan tuh baru tahu. Awal gue pikir itu pelanggaran, itu juga pelanggaran Sananta. Makanya. Itu yang harus tahu. Jadi body balance harus kuat. Jangan apa-apa jatuh. Kan juga teman-teman dan supporter juga melihat kok Sananta jatuh mulu gitu ya body bala ya. Kan sempat juga di komen sama si JJ. Katanya timingnya dibales sama si Sananta. Iya. Orang bulannya belum nyampe gimana timing. Iya.
Betul. Tapi yang gua sorotin tuh gua bukan timingnya sih, gua sorotinnya ke apa jatuh. Iya. Karena Oli Roma ini di bodyball juga nggak jatuh gitu. Tetap stand ya. tetap Strengthnya stand. bagus. Iya. Kita juga punya satu lagi striker Siapa? yang langsung cedera. Mauro Gisra. Iya, golin sih golin, Golin. tapi game-nya sama. Dia lambat larinya lambat. Keberatan kaki, Bang. Iya, lambat lari. Lambat. Badannya kuat. Nah, berarti dari Sananta belum ngomong Sananta. ngomong Iya. silakan. Giroud, bro. Oh. Sananta Iya, seperti Giroud. kalau kata si siapa? John Edman nih. Sananta seperti Giroud di Piala Dunia. Lalu Sananta udah dikasih beban kayak Giroud, nggak belajar dari Giroud. Giroud juga bodinya bagus lah. Bagus. Enak dia ininya apa ngumpan apa namanya screeningnya enak. Giroud. Olivier Giroud. Coba Sananta jangan pakai nomor 9. Benar, Nomor 12. 12 benar. Yang waktu tapi dia waktu SEA Games nomor 9 gacor. Di mana? Yang Kamboja. Emas coy. Oh iya. Tapi kan ini Asia Tenggara. Ya benar. Ini kan ini Eropa. Bulgaria. Bulgaria. Iya. Tapi memang lawan Bulgaria kita ngurung ya. Ngurung. Ibaratnya tapi benar. nggak bisa dapat peluang yang berapa kali untuk mistar. Ada peluang oleh Romeni. Cuman Tapi sebenarnya masalahnya emang masih di striker apa enggak sih? Dari melihat permainan itu loh. Apa sih sebenarnya yang Menarik Bang Hari Mas. apa yang harus diperbaiki sama si John Hetman kalau misalkan lagi deadlock gitu? Mana Bang Hari? yang harus dimanfaatin sebenarnya pakai ini ya, yang gue lihat kemarin 2 pertandingan tuh, lu nyari corner kick dah, corner kick lempar ke dalam, karena lu punya akan bagus di situ. Jadi lu punya, ketika lu deadlock sama striker lu yang benar-benar nggak bisa cetak gol, lu bisa mengandalkan lewat dari bola-bola mati, tendangan bebas, pelanggaran di dekat kotak penalti, ataupun dilemparan ke dalam, ataupun tendangan pojok. Karena kita lihat kemarin kan beberapa kali sundulannya kan hampir berpengaruh kan. Nah coba ada Pratama Arhan, mungkin bisa cocok tuh di situ tuh San. Tapi kan sayangnya nggak dilempar kan? Nggak dilempar. Congong dilempar. Nggak maksud gua butuh kayak semacam deadlock, butuh kayak semacam tentuan lah. model-model kayak gitulah, ibaratnya kayak sepak pojok lah, bola-bola mati lah, enggaknya kalau sana deadlock bener-bener tok nih ke Julbro. Sananta lagi ya. Pokoknya kita butuh penyerang yang pintar nyari ruang. Nyari ruang. Karena kemarin itu Ole kan udah mundur nih. Oleh mundur kan ke pinggir. Oleh tuh umpannya bagus. Waktu lawan Saint Kitts and Nevis, emang Saint Kitts and Nevis ini ya, sorry to say ya, emang backnya kan ngelamun. Beckham terobos. Yang kipernya Beckham terobos. Digocek diem pasrah gitu kan. Nah, tapi kalau lawan Bulgaria kan beda tuh. Itulah back-back yang memang fisiknya bagus, fokusnya ada. Nah, kita butuh penyerang yang bisa connect sama Ole, bisa connect sama Verdong. Biar kan Verdong main di tengah tuh. Ya biar nanti kalau ngasih umpan tuh, umpan kayak gitu. Kalau gue kemarin malah pengennya tuh sebenarnya 3 di depan tuh bukan Sananta, Ole sama Ragnar. Siapa tuh? Gue pengennya Jakob. Iya. Jakob, Ragnar sama Ole. Jadi yang Jakob yang ngacak-ngacak, Ragnar sama Ole itu yang timing-timingnya tuh, passingnya kayak gimana. Kalau gue kayak gitu, kalau menurut gue. Karena Sananta nggak bisa ngacak-ngacak. Itu Bang, maksudnya. Ya, mungkin John Hetman nanti dipasang tuh di Piala Dunia. Nah, sekarang gini, kita juga melihat di eranya John Hetman ini banyak pemain yang bermain tidak di posisi aslinya. Contoh, Kacau. Calvin Verdong kan tadinya di kiri jadi gelandang bertahan nomor 6. Emang dari dulu juga kalau nomor 6 waktu zamannya. Udah dulu. Udah Bang, emang udah dia. Lu mana aja? Gua sebut tahu nih wartawan bola. Nah, tapi kan apa ya? Si Hetman itu juga memberikan posisi yang seharusnya ada di Verdong diberikan kepada Donitri. Betul? Kalau kemarin dipakai sama Donitri, lawan Saint Kitts ya. Lawan Saint Kitts. Sempet ya. Nah, terus Jordi Amat juga di lawan Saint Kitts pakai posisi barunya di Persija. Oh iya, di gelandang bertahan. Pemain-pemain ini Ole pun ditarik ke belakang untuk bisa memberikan ruang ke Sananta sebenarnya. Betul. Nah, apakah semua yang dilakukan sama Hetman itu efektif dan positif? Menurut kalian gimana? Sini dulu. Namanya juga Lama. FIFA series kan ya, coba-coba ya untuk FIFA series atau FIFA.co? Apa FIFA Gold tuh baru datang. Nah, jadi memang kalau bisa disebut coba-coba ya. Kalau bicara efektivitas ya kembali ya kalau lawan Bulgaria, dengan Bulgaria kan udah sering melawan tim-tim dengan pola serupa di Eropa kali ya. Nah, mungkin
itu bisa jadi opsi yang bagus kalau kita melawan tim-tim masih Asia Tenggara, tim Asia. Yes. Jadi mereka akan kaget nih, wah kok Ole di belakang, Nah. wah kok Ole main di sini, nah gitu. Oh, Nah, kaget gitu, kaget. Kagetnya gimana kayak gitu? kaget gitu, kayak gitu. Itu dan si Herman kan menjelaskan bahwa itu hanya ragam-ragam opsi yang dia coba dari skuad yang ada. Mungkin ya belum efektif untuk lawan tim-tim yang dengan secara kualitas individunya lebih di atas pemain kita gitu. Tapi Bang, mungkin gimana, Bang? Kalau gue kemarin John Hetman tuh melihat pemain yang lagi perform di klubnya masing-masing. ini ngaruh nih bener. Ini ngaruh nih. Ini ngaruh. Nathan Jo lagi bagus di Belum tuh. dia main di back kiri mulu, Yes. dicoba tuh sama John Herman, akhirnya hasilnya bagus. Calvin Pedong emang udah pasti bagus, kalau di kan dia back kiri ya, coba di gelandang bertahan kan sebelum udah pernah kan. Donitri di Persija back kiri lagi bagus, sayang nggak dimanfaatin tuh dua pemain itu tuh, kalau menurut gua. Sayang emang kombinasi Nathan Jo sama Beckham tuh, Nathan Jo sama depannya tuh sama Ragnar tuh masih agak belum padu, belum tune in Beckham sama si Donitri kan, karena kan Beckham Donitri sering ketemu Yoi. di Super League Ang kalau kata orang, League Ang aja tuh orang ganti-ganti nama lo. Lo baru masuk aja juga. Nyambung dia bos. Terus yang kedua lagi orang bener-bener namanya Liga 1, Liga aja. Super League Ang ya. Super League Ang. Emang siapa dia itu ganti-ganti nama? Kacau lu. Lanjut. Terus yang kedua memainkan Calvin Pedong di DMF juga benernya bagus karena ketika Nathan Jo masuk ke dalam oleh si Ragnar main ke tengah, nah si Verdong tuh nge-backup posisinya Nathan Jo. Bagus dia. Bener lu lihat deh, si Verdong kalau main bola, Kacau. larinya dia pintar deh, pemain pintar dan pemain humble gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Iya, dan bicara apa tadi sih, ngomongin masalah pemain-pemain yang Tidak bermain. perform di klub. Ya. Itu ngaruh banget di kemarin. Ketika lawan Saint Kitts and Nevis kan dia menurunin hampir pemain yang rutin main di klubnya ya. Betul. Even Beckham sama Doni pun diturunkan kan. Dan itu akhirnya sangat positif banget. kacau, dan memang harusnya seperti itu ya. Ya memang sorry itu saya ya kan, ketika zaman si Botak nih, kadang ada pemain yang nggak main di klub masih dimainin. Ya. Keluarga Bikini Bottom maksud lu? Dan itu sangat yang habis dipecat terus nggak mau balik lagi gitu. udah mau dirayu. Itu ngaruh banget Bang. Jadi di lapangan tuh mereka kan udah tahu nih, dengan masuk di laga yang tensi kayak gitu ya, laga timnas, mereka sering main di klub, fisik bagus, otaknya juga jalan gitu Betul. kan. Makanya mau kombinasi tuh enak. Lakiran Bulgaria, Doni sama Beckham masuk back kiri, saya kiri hidup malah. Hidup. Nah, Kacau meskipun Beckham segininya pemain Bulgaria ya, tapi hidup. Hidup itu Kacau. asli kalau menurut gua, tapi nggak tahu menurut lo. Ya gua sih emang ya itu tadi benar lah. Menit bermain itu emang penting buat pemain Ya. karena apapun yang Mau di super- pemain yang udah dapat menit bermain itu pasti mentalnya udah keuji. Betul. Terus feeling ball-nya juga Nah, bagus. itu tuh benar feeling bola Betul. bagus. Terus bisa langsung melihat permainannya juga enak Nah. dan bisa langsung tune in dengan taktik yang diberikan sama pelatih karena menurut gua pemain-pemain yang menit bermainnya bagus ya itulah yang bisa langsung menyerap strategi yang diberikan sama pelatih. Setuju. Baik dia main di Super League A, Gua nggak peduli dia mau mau main di dimanapun ya. Gue nggak peduli dia mau main dimanapun, asal dia punya menit bermain banyak, pasti mental dia udah pasti kasar. Asli gua Gitu. kalau main bola nih disuruh main mulu, jago gua. Hah? Gimana? Abang aja mau naik kagak mau turun, Bang. Berapa trofi yang disumbangkan? Berapa trofi? Gua sebagai pemain cadangan aja. Nah, berarti dari kita pernah punya dua pelatih sebelum dari Hetman kan. Ada Sintayong, ada Patrick sama sekarang dia. Berarti kita kan waktu preskon si John Hetman kan bilang kan, saya cuma tinggal menyempurnakan apa yang sama Sintayong, apa yang sudah dibuat sama Patrick. Dan itu terbukti waktu pas kita lihat di Saint Kitts and Nevis. Nah, menurut lo sekarang apa yang perlu dilakukan John Hetman untuk membuat timnas jadi lebih baik lagi sekarang? Melihat kan kita punya agenda lagi kan. Juni, FIFA Match sama AFF. AFF Juli. Ya kan terdekat dua itu ya. Iya. Menurut lo apa yang perlu dilakuin sama pelatih dari Inggris itu buat ngebentuk tim yang bisa punya skuad mental juara, skuad mentalnya bagus, gaya mainnya juga enak. Apa Bang? Yang gue lihat yang pertama adalah faktor kedekatan dulu. Itu yang pertama. Karena kan John Hetman sama pemain timnas diaspora itu kan sering komunikasi via Zoom ya kalau kata dia kan. Jarang ketemu langsung kan. Ya, via Zoom. Dia artinya kan dia belum tahu kedekatan karakter pemain. Kemarin baru kumpul aja tuh
berapa hari kan? Dari tanggal 22, 23 sampai tanggal 30, artinya cepet banget waktu kan. Cuma 4 hari. Ya dengan waktu Juni itu kan sebenarnya klub lagi pada main di Piala Dunia ya. Betul. Dan gue mau coba nih, ayo TC yuk gitu. Main TC kemana ke? PSSI ke Bali ke atau ke Sumatera Utara ke? Ke IKN kan mau. Ke IKN ke. kan Nah, katanya mau ajak tes ke aja. IKN. Iya Ajak masuk aja kita. Iya masuk. Iya bukan kita. Batal. Emang nggak mau? Ya, Batal. kalau di Japri sih mau. Nggak, maksud gua gini lah. Ini kan Juni momen yang tepat bagi John Hetman itu buat bonding lagi pemain-pemain dan momen dimana di saat pemain itu lebih kompak lagi ke depan karena emang waktu panjang. Gua rasa dari FIFA Series FIFA Matchday Juni nanti banyak pemain yang main di Liga 1 yang akan dipanggil nih karena dia otomatisnya buat ke AFF Juli nanti gitu. Dan datengin kayak J.I. Jazz, Kevin Dykes, Martin Paes, Emil Audero, Alvin Perdok, itu sah saja, datang aja nggak apa-apa, latihan bareng, main bareng, dan yang buat main di Piala AFF nanti juga ikut latihan di situ, artinya akan menemukan ritmenya tuh kalau menurut gua. Gitu, artinya pertama harus punya waktu yang lebih panjang dulu bersama pemain. Dan John Hetman tuh nggak tutup mata buat pemain-pemain di Super League. Nggak tutup mata. Karena kemarin dari 42 pemain itu pas satu itu 25 atau 24 pemain itu dari Ya, Liga 1. hampir setengahnya kan ya? Hampir setengahnya. Lebih setengahnya malah. Iya. Jadi apa yang dilakukan si John Hetman ya benar-benar ngelihat Betul. Super League gitu loh. Nggak cuma pertandingan-pertandingan tertentu aja. Jadi sampai datang ke Liga 2 ya. Iya, Kacau. Garuda Yaksa. Garuda Yaksa. Sama datang ke ini. Condet enggak. Ini dia nih. Kita jurahalang. Juragan kabupaten apa kota? Itu lagi. Dan lanjut Gimana? Ya sering ini aja si John Willy kan memang dulu gue inget kan dia pernah ngomong bahwa ketika gue melatih timnas, gue gak cuma melatih orang, Ya. tapi gue menyerapi budayanya seperti apa, kebiasaan seperti apa. Nah, hal-hal kayak gitu memang harus terus dilanjutkan sama dia dengan jeda waktu sekarang berarti berapa bulan ke Juni ya? Dua bulanan kan. Nah, ya dia apa yang sudah pernah dia lakukan kemarin ya dilakuin aja nggak apa-apa. Dia kenalin sistem main di Indonesia kayak gimana, kenalin misalkan kebiasaan pemain Indonesia kayak gimana. Mungkin kayak Bang Hari benar tadi tuh bahwa mungkin bisa dicoba ya meskipun kata Abang ketika kayak kata Pak Marji kan timnas cuma kumpul Hamin 4 ya. Tapi ya nggak ada salahnya misalkan ketika nanti musim panas nih, mereka kan pada libur tuh di Eropa kan, pada libur ya coba ini aja di gathering aja di TC gitu untuk Gathering. Raker lo kata ituan. makrab di Ciseeng gitu Bang. Kayaknya itu boleh dicoba itu menurut gua. Dengan waktu yang panjang itu coba sebelum FIFA. Kalau nggak salah FIFA Matchday Juni itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kompetisi semuanya kelar tuh di Mei ya, Bang ya. Mei akhir kan. Artinya kan Juni 1 sampai 9 itu kan bisa ada momen di mana mereka bisa datang lebih cepat gitu kan. Betul. Atau enggak setelah FIFA Matchday ya ngumpul dulu lah gitu, main pasing-pasingan bareng atau apalah gitu lah. Karena kan udah nggak ada agenda lagi, klub juga libur pada Piala Dunia. Jadi apa yang udah dia lakuin sih sebenarnya kemarin kan bagus nih, ya lanjutin aja kayak gitu udah. Lu semakin mengenali aja nih Indonesia tuh kayak gimana gitu John. Gitu. Ekspektasi fans seperti apa kayak gitu. Dan dia keren, tinggal di Indonesia. Nggak di mana? Nilai Lu tahu plus. nggak rumahnya? Nilai Ini. plus. Mana? Ini kan. Nilai plus. Iya, situ. Betul. Nilai plus. Abang meragukan kewartawanan 10 tahun saya, Bang. Betul. Oh itu nilai plus tuh bener tuh. Nilai plus buat John juga tuh dia mau tinggal di Indonesia kan. Kacau. Asli, berarti top menurut gua. Jadi Yang penting nanti kan John Hetman ini kan ada waktu di mana ada pergantian ketua umum PSSI ya. Oh iya, Iya, artinya kan dia kan sampai 2027 akhir dong. Iya. Maksud gua kan ketika Februari ada Kongres PSSI 2027 tahun depan, nah yang jadi ketua PSSI yang baru ini juga kasih kepercayaan lagi kepada John Hetman. Jangan sampai apa yang udah buat John Hetman ntar diacak-acak lagi sama ketua PSSI yang baru. Pokoknya targetnya 2000. Rame amat belakang ya? Iya. kacau. Lanjut. 2026 John siap-siap cetak sejarah, oke? Apa ini? Juara Piala AFF. Wow. Sejarah. Pertama kali. Dengan pemain Liga 1. Wih, itu lu makin Tanpa ada- membanggakan. Tanpa ada tanpa ada diaspora Ada diaspora, ada Adalah- main Liga 1. Iya. diaspora namanya. Kan pemain Enggak. Pemain keturunan. Pemain Keturunan. keturunan. Ya. Mau Rojiestra, oke. Enggak deh, jangan deh. Gitu. Jangan. Hoki Caraka lah. Bicara kabar. Oh, mantap. Itu kenapa kemarin Sekarang nih. kemarin dia enggak ini ya? Oke ya.
Gak dipanggil ya? Oke. Setiap pelatih ada masanya. Oh, iya. Setiap masa ada. Setiap masa ada hokinya. Hokinya. Nah, sekarang dari terakhir nih, dari yang pemain-pemain Super League yang menurut lu layak buat dicoba sama John Herdman. Udah main? 10, 5. Yang pertama gue Teja Pakualam. Satu. Karena Emil sama Martin Pas gak bakal main tuh. Artinya kan udah ada Teja, Nadeo. Nadeo, Nando, Oki. sama Cahaya Capriadi. Nah, gue sih mau nambah satu lagi boleh gak? Kira enggak? Riyandi. Enggak lah, menurut gua enggak. Gue mau tetap Riyandi masuk. Enggak. Lu kasih berapa lu sama Riyandi ngomong? Kasih jersey, kasih persis. Enggak 4 ini. Riyandi emang bagus, cuman lagi turun. 4 lah, itu 4 kiper yang harus dicari. Teja ya gue nyebut nama. Yang kedua, gua dari sisi striker gua butuh Excel. Butuh Kahu. Karena Bang, Persija mulu Bang. Persija sekarang jelek, pemainnya diambil sama timnas mulu. ya bukan maksud gua lokal striker murni ya. Ramadan Sananta kan di luar ya, bukan di Liga 1 ya. Siapa yang bagus? Ezra Walian. Striker murni. Kok Excel untuk Kahu. Excel murni, Excel nggak ada lagi Excel kalau menurut gua. Excel tuh sundulannya bagus. Bagus. Tapi syutingannya kadang Ya. Lanjut Bang. Excel. Ketiga yang tadi lu sebut udah tuh siapa? Ezra Walian. Boleh coba. Yang keempat, gua pengen siapa namanya John Herdman ini memanggil pemain di posisi gelandang. Sampai. Karena gua rasa gelandang itu cuma ada Ivar Jenner, Jordi Amat, Tom Haye. Satu lagi gua suka sama pemainnya Borneo, Ronald Pakpahan. Rivaldo, bagus Rivaldo. Rivaldo Pakpahan. Itu menurut gue 4. Oh, yang disebut sama pelatihnya Borneo layak berseragam tim. Kalau dia di gelandang bertahan dia main. Hasilnya kalau seandainya pakai masih 352 ya, 352. Satu lagi depan udah, gelandang udah, kiper udah. Belum. Sayap udah, back siapa ya? Back siapa ya? Back lokal. Lokal back Stan Skriniar siapa yang bagus ya? Di Persib aja asing semua. Iya, Persib asing. Samu udah beda usia. Udah lewat Samu. Terus di Borneo asing semua. Asing juga. Iya doang. Siapa Bang? Back Bang, menurut Bang. Back lokal ya. Back lokal yang bagus. Nah, ada Bang. Diuji juga cedera. Iya, Kadek Arel. Belum lah. Agak berat persaingannya kalau menurut gua. Jangan back lah. Jangan aja siapa lagi. Jangan back Bang. Back mah kita udah banyak. Back mah itu udah banyak, bisa si yang dari luar juga bisa di ini back mah. Apa ya? Udah tadi dulu lah, gue ingat dulu. Gak beda jauh sama Bang sebenarnya. Ya udah sebutin aja. Tapi kecuali Excel. Kalau gua boboto dia. Enggak Bang, karena memang Excel ini gue melihat langsung beberapa. Sebutin dulu namanya siapa aja. Teja kacau. Ezra tadi. Teja clean sheet. Ya, Teja. Teja di clean sheet. Terus Ezra juga sayang tuh Ezra padahal. Ezra Waliben terus. Dari siapa sih tadi? Udah. Rivaldo Pakpahan. Oh ya, itu juga gue sepakat tuh waktu Persijalan Borneo. Iya, kalau itu cuma ngajak-ngajak bener. Itu juga. Rivaldo Pakpahan terus. Ya itu aja siapa namanya? Pemain Tatar Bang. Siapa ya? Persebaya. Siapa? Oh, Persebaya juga jarang, Jarang Persebaya Malut. Ya Malut masih Yance coba juga tuh Yance kata gua sama Yance. Gua ada satu nama nih udah nemu gua. Rafael Struits. Lu lihat nih, kemarin Persija gacor dia main nih, Pak. Gua asli. Yang diomelin ya? Enggak, tapi gua rasa Struits bisa. Oh iya, Egi juga gua terakhir Egi tuh. Egi coba bisa. Egi yang dipanggil udah kemarin. Ya kan yang di luar enggak dipanggil. Kemarin kan Rafael Struits enggak dipanggil, Pak. Nah, maksudnya Egi kan kemarin dipanggil, tapi enggak masuk ke squad ini kan. Nah, coba masuk ke squad inti gitu kayak gitu. Ini pertanyaannya dia yang enggak ada di squad inti, di squad 40 main. Kamboya juga dipanggil, Kamboya. Panggil. Itu doang yang bagus, Bang. Siapa lagi yang menonjol di Super League Ang? Ini siapa? Yang pengen banget masuk. Siapa? Siapa? Aduh. Ini yang ada di kepala gua satu pemain mana? Pemain PSPS Biak maksud lu? U23 gua enggak tahu siapa. Posisinya apaan? Fikri, Arkan. Itu Arkan Fikri. Iya. Ya udah, gua setuju. Boleh. Itu juga tuh, masuk tuh gua. Masuk itu. Emang asli enggak? Arkan Fikri karena memang kita butuh kayak dia.
Arkan Fikri konsisten, tapi sayangnya main di Arema. Itu aja udah. Pemain muda terbaik ya. Iya, Udah terbaik musim dia. lalu. Musim lalu kan. Masuk, Piala masuk Presiden. nominasi PSSI Award dia kemarin, Arkan Fikri. Iya. Ya itu dia. Arkan Fikri. Dia konsisten Tapi loh. gua Ya udah. Pokoknya intinya Jordan Man lo kalau ke mana? Ke IKN TC ajak tiba tiga nih. Kacau sih kalau nggak diajak mah John karena izin. Hetman Witras. Kacau. Makasih ya, Mang. Makan habis ini ya. Ayo makan yuk. Aman. Makan ya. Siap. Nah, ada Mas Men ntar tinggal makan. Siap. Kasih semua. Masa iya nggak Assalamualaikum makan? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.